Ya jadi emang awalnya memang nggak ada niat buat terjun ke usaha ini atau bisnis. Memang basic dari orang tua saya juga pekerja kan. Ibu juga ibu rumah tangga. Apa sih yang mendasari Traffic Light ini terus berupaya di tahun kedua ini ya? Iya betul. Kan kita tahu bahwasanya industri kopi ini tiap bulan buka satu. Iya. Nah, ulang tahun kedua itu keren loh bagiku. Karena ada yang tahun kedua udah tutup soalnya. Nah, apa yang mendasari Mas Abi untuk tetap agile, tetap konsisten di Traffic Light Kopi? Iya. Memang awalnya sebelum aja Mas ngomong. Saya minum ya. Ya, saya juga deh. Oke. Jumpa lagi Sob dengan Bang Jabran, brand aktivis Indonesia. Di episode perdana, jagoan brand Indonesia. Yes. Di episode perdana kali ini, Bang Jabran ditemani dengan sosok yang boleh dibilang coolnya sama, gitu ya. Ya, jadi kita seringkali kalau di depan kamera kita cool, tapi sebenarnya ya kita kocak. Nggak tahu nih di episode ini kita kocak atau coolnya yang dikeluarin nih. Coolnya. Si kondisi nasi. Oh ya, sekarang kondisi aja ya. Nah, brand yang bakal tayang perdana ini adalah brand lokal asal Cilacap. Dan kita tahu fenomena industri bisnis F&B di kopi, perkopian itu gila. Marak banget, hampir tiap menit tumbuh satu. Atau kalau di kota Cilacap, 1 bulan 1 kedai. Betul. Yang buka, juga yang tutup. Nah. Juga yang tutup. Jadi yang buka 1, yang tutup 1. Nah, ini hal yang bakal kita ngobrolin gitu ya. Tapi sebelumnya, yuk kita nikmati dulu sajian yang diberikan oleh Traffic Light Kopi. Yeah. Sambil minum. Oke. Yuk. Ini kayaknya tas dulu deh. Oh iya. Yes. Ini apa nih? Kalau boleh cerita. Ini apa? Teh ini artisan aja. Jadi Teh emang artisan. buat ini sih buat segmen yang berumur mungkin ya. Ya, saya kutip aja ya. Segmennya nggak suka kopi kali ya. Nah, Soalnya nanti mau nyerang saya nih kelihatan nih. Iya betul. Varian buat nggak ngopi nggak susu. Nah, air putih. Aduh, enak banget nih. Kita ngopi sama ngeteh aja kali ya, nggak usah ngobrol kali ya. Betul. Sampai durasinya selesai ya. Jadi kita review aja nih. Review, kok jadi food vlogger ini ya. Enak juga ya. Oke, lanjut. Ya. Mas Abi. Iya. Bener ya? Betul. Mas Abi, gini, ceritain dong gimana sih kenapa pengen jadi pebisnis nih? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat Mas Romi Jabran. Oke. Iya, udah diajak acara podcast tujuannya buat ini ya lebih ke edukasi mungkin ya, ataupun inspirasi ya. Walaupun saya nggak menginspirasi kan sih. Ya, jadi emang awalnya memang nggak ada niat buat terjun ke usaha ini atau bisnis. Memang basic dari orang tua saya juga pekerja kan. Ibu juga ibu rumah tangga, kakak juga pekerja juga. Cuman memang, nah mungkin dari kakak saya sendiri dia pekerja, cuman memang ada niat buat buka usaha gitu. Jadi emang jiwanya usaha lebih ke kakak sih. Nah kemudian dari situ ya udah kita berdua bareng-bareng ya bikin ini traffic gitu sih. Traffic Light Kopi. Iya betul. Jadi didasari dari motivasi dari kakak ya. Iya betul. Karena tadi di keluarga pekerja semua. Iya betul. Ya. Karena kita tahu lah menjadi brand owner itu penuh dengan ketidakpastian. Oke, setelah Mas Abi memutuskan untuk brand Traffic Light dibuka ya atau berdiri ya. Iya. Apa sih yang mendasari Traffic Light ini dalam artian
terus berupaya di tahun kedua ini ya. Iya betul. Kan kita tahu bahwasanya industri kopi ini tiap bulan buka satu. Iya. Nah, ulang tahun Cepet. kedua itu keren loh bagiku. Karena ada yang tahun kedua udah tutup soalnya. Nah, apa yang mendasari Mas Abi untuk tetap agile, tetap konsisten di Traffic Light Kopi? Iya. Memang awalnya sebelum aja Mas nggak apa-apa? Saya minum ya. Ya, saya juga deh. Awalnya memang kan yang sering saya dengar apa ya, kalau mau berusaha sebenarnya lebih ke cari solusi apa ya, Iya. dari masalah yang ada gitu tuh. Dasar sih itu, jadi memang zamannya dulu, nih agak cerita dikit ngomongnya Mas. 2020 COVID kan, kita kondisinya kan istilah apa ya, WFH, WFO gitu loh. Jadi Yes. emang kerja di rumah. Nah kemudian ada istilah lagi new normal. Nah dari situ sih, jadi orang biar kerja tapi dengan suasana baru gitu loh. Jadi enggak di rumah aja, dan kita juga boleh keluar tempat umum cuman yang dibatasin gitu kan. Nah dari situ, dari oh yaudah deh kita bikin ini aja apa, kayak ruang gitu yang proper, istilahnya working space gitu. Yes. Nah cuman kemasannya jadi coffee shop gitu loh. Karena suka ngopi sih emang sih. Yes. Dari kakak juga kan, dari saya juga, ya udah. Jadi terinspirasi dari kota-kota besar, Jogja gitu kan banyak tuh Purwokerto, terus ya udah kita hadirkan dengan konsepnya coffee shop, tapi working space sama ya buat anak-anak muda juga gitu sih. Wih, jadi berangkat dari masalah ya. Iya Jadi betul. memang kita ketahui bahwasanya dalam problem itu ada solusi, dan ketika kita mencari problem apa yang ada di market kategori tertentu, itu kita akan menjadi, produk kita akan menjadi solusi. Iya, Nah, betul. karena nggak mungkin kita berjualan tapi dengan idealisme kita. Jadi gini, wah aku mau bikin produk yang menurut saya enak. Nah, itu biasanya menjadi momok besar banget di ranah teman-teman brand lokal nih. Iya, Maksudnya betul. aku produk ini udah enak banget tuh, tapi ada yang mau beli nggak? Ada yang mau nerima nggak? Gitu ya. Nah di Traffic Light ini kita bisa belajar ya sob, bahwasanya masalah apa yang ada di market pasar, dan mereka membuat sebuah solusi lewat brand Traffic Light Kopi. Kurang lebih. Sambil diminum loh. Iya. Nanti habis nanti. Ya, oke. Eh, Tahun pertama apa yang terjadi? Dalam artian langsung diterima. Nah, kita tahu Iya. kopi ini lebih mudah. Ketika kita buka langsung ramai. Masif, Itu ya. selalu aku perhati, Bang Jaman berarti itu seperti itu tuh. Ya. Betul. Bener nggak? Trafficnya juga rasanya sama. Iya. Jadi apa ya? Ya traffic benar-benar Bener-bener. traffic ya. Jadi Yes. sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Biasanya mungkin antara emang rata-rata emang gitu ya. Yes. Cilacap juga. Cuman itu emang ramai di awal sampai sempat sepi juga, karena tambah lagi corona kan. Iya. Dan itu habis itu normal lagi ya itu. Jadi memang yang bikin balik ya mereka harus ada alasan kenapa balik lagi gitu loh. Nah tuh makanya kita nggak cuma jual tempat tapi produk juga sama servis gitu sih. Yes. Jadi kiatnya untuk agar bisnis yang kita jalanin, terutama di industri kopi ya, agar sustain itu produk, servis, tempat. Iya. Ketiganya harus selalu terdevelop ya. Betul. Yes. Bicara Traffic Light Kopi dengan gaya format bisnis ketimbang seni, utamain format bisnis ketimbang seni. Spill dong kiat-kiatnya, karena siapa tahu sobat di sana juga ngejalanin hal yang sama. Aduh, aku kok begini yang ngejalanin bisnis kopinya ya, di awal kok rame, habis itu kok aku bingung harus ngadepinnya. Mungkin dijalani dengan banyak seninya timbang bisnisnya. Nah, spill dong sekarang dong, ya. Kalau dari traffic sendiri ya sama ya sama dari awal juga lah, dari sama kakak juga emang kuncinya yang pertama mungkin konsisten ya Mas. Jadi konsisten tuh bisa luas, bisa dari produknya, bisa dari servisnya atau model bisnisnya. Ya kita ginilah, konsisten lah. Terus kemudian mungkin yang kedua adaptif apa ya, lebih fleksibel juga. Jadi misal trennya lagi apa nih, coba kita masuk, tapi
nggak meninggalkan identitas kita gitu. Yes. Tapi kalau misal kayak mungkin sorry ya kayak tepung-tepung itu ya, Belanda boba ya. Nah mungkin itu kita nggak masuk nih, nggak apa-apa, nggak masalah lah. Ada segmen sendiri ya. Itu enggak gitu sih. Terus kemudian ya tim yang solid juga penting, jadi memang lebih dekat sama tim juga, karena kan ya karena mereka juga yang ketemu kan sama customer juga, jadi itu sih mungkin sementara itu dulu. Nah bicara ngomongin tim yang solid dulu ya, betul. Nah ini penting nih ya, karena ini satu hal yang menjadi tantangan setiap hari. Aku dengar dari teman-teman juga yang brand lokal juga, waduh bro, ini hari ini brand ini kerupuk cabut nih, tiba-tiba gitu ya. Nah, sebelum lagi dong, gimana untuk membuat tim yang solid atau berproses untuk tim yang solid? Iya, lebih ke ini ya mungkin ya Mas ya, ngobrol apa ya. Jadi kan memang kan kalau di kerjanya ya udah kerjaan kan sesuai mungkin yang mendasarnya SOP sama rules kan. Cuma kalau di luar itu ya udah kita tanya lebih pribadi gitu loh, misal kayak sekedar gimana keadaannya, misal sesederhana itulah. Atau misal lagi sibuk apa nih atau gitu, lebih ke situ sih, lebih ya kayak kita ngobrol inilah sama orang lah gitu sih. Itu di waktu kerja atau di luar waktu kerja? Bisa di luar waktu kerja, bisa kalau lagi nggak ada customer nih, jadi gitu sih. Bisa ya. Bisa. Oke. Ya seimbang lah. Ya. Jadi mungkin ya. Tetap jalin tadi ya, jalin hatinya, tapi betul. Tetap tidak meninggalkan SOP dan rule dari brand usaha kita ya. Betul. Jadi biar ya mereka tahu, maksudnya ya nih aku kerja ya ada disegani gitu loh. Cuman jangan terlalu ini juga, terlalu gua bos, lu karyawan gitu ya. Jangan terlalu juga. Tengah-tengah lah. Diimbangin ya. Iya, susah sih emang. Iya. Ini memang sih bener. Tantangan sih nggak susah sih. Iya. Tantangan. Iya tantangan ya. Sama bro. Gue juga ngadepinnya sama. Oke. Iya. Oke. Ke depan. Apa dream dari Mas Abi dan Traffic nih? Oke, kalau dari saya pribadi memang ternyata buat usaha tuh ini ya, maksudnya satu sisi kan kita kalau buat usaha kan memperkerjakan orang berarti ya. Jadi ya ada apa ya, kesenangan tersendiri lah. Jadi ternyata aku bermanfaat juga ya buat orang lain gitu loh. Jadi emang ya kedepannya harapan saya sih emang lebih banyak kenalan, mungkin circle dari lingkup bisnis ataupun ya banyak teman lah gitu lah intinya. Jadi kalau buat Traffic sendiri tetap konsisten kayak gini, cuman mungkin lebih ke cabang mungkin ya. Cabang pun konsepnya gini juga, tempat produk gitu loh. Jadi nggak cuman misal kayak coffee to go gitu, enggak. Jadi emang kita jual tempat sama produk juga dan gitu service. Sih. Iya, service betul. Harapannya sih ke situ. Ya. Terus tapi benar juga sih. Banyak banget juga ngalamin pernah kolaborasi bareng dengan Traffic Coffee dan mereka sangat welcome dengan kolaborasi yang berdampak makna juga untuk audiens kita. Jadi kita bikin art workshop saat itu ya. Oh iya betul. Dan itu wah seneng banget deh. Seneng banget sesama brand lokal bisa saling kolaborasi dan ngasih ikut-ikutan ya. Iya, ngasih ikutan. Aduh, cakep banget. Sampai di durasi akhir nih. Gak terasa nih. Kopinya sampai habis tuh. Oke. Itu buat ngilangin nervous sih sebenarnya. Closing statement nih dari Mas Abi Traffic Light. Apa ya, bentar. Serbu dulu Mas. Serbu dulu. Closing statement ambil dari ini aja sih Mas, dari peribahasa Jawa lah. Urip iku urup. Jadi urip itu hidup, urup itu nyala, percaya. Jadi ya sebagaimanapun kita, dimanapun berada ya bisa bermanfaat buat banyak orang lah. Jadi bisa percaya buat orang lain gitu sih. Wow. Dalam banget ini. Ambil aja Mas. Jadi sob, buat sobat semua yang udah nontonin nih ya podcast kita, kalau ada yang mau ditanyain terkait ngejalanin bisnis kopi ataupun bagaimana menghandle bisnis kopi dengan SDM-nya yang begitu ribet atau bikin produk dari kopi, Mas Abi dengan sukarela ya. Boleh. Mau
ngebantu ngejawabin ya. Boleh di kolom komentar atau boleh juga ketemu meet up langsung di Traffic Light Coffee. Tapi DM dulu ya. Dosa artis pula. DM-nya apa Mas Abi? IG-nya Mas Abi? Oh ya, Abi Dzil, ABIDZIL. Oke, terus akunnya official dari Traffic Light Coffee? Sama Traffic Light Coffee, nggak ada spasi. Oke. So, jangan lupa support kita dengan like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan lonceng di pojok dan subscribe sekarang juga, oke? Iya. Jagoan brand Indonesia, satu inspirasi, bergerak, berdampak, brand lokal bisa merdeka.